Oke penonton, sebelum masuk ke cerita intinya, saya ingin bilang film ini tuh bagus banget, ratingnya tinggi, penuh dengan misteri dan investigasi kriminal. Juga film ini berdasarkan kisah nyata. Buat penonton siapkan tempat yang nyaman agar kita bisa fokus untuk memahami ceritanya. Oke, kita masuk ke inti ceritanya. Dimulai pada tahun 1969, 4 Juli di Vallejo, California. Diawali seorang sepasang muda-mudi, Mike seorang bujangan dan Darlene istri orang yang lagi jalan-jalan malam. Awalnya mereka mau makan di sebuah restoran, cuma karena penuh banget mereka pun pindah mencari tempat yang lebih sepi. Mereka berhenti di salah satu taman bernama Columbus Parkway. Darlene sedang birahi tinggi nih di sini. Tiba-tiba muncullah mobil misterius dan terjadi sesuatu. Man, you really creeped us out. Tidak lama dari itu, polisi menemukan jasad pasangan muda-mudi, bukan dari laporan warga, tapi justru dari si pembunuhnya langsung, dengan mengatakan lokasi mayat dan juga dia bilang lewat telepon untuk menangkapnya jika mampu. Untungnya, Mike selamat dalam peristiwa ini. Mereka berdua ditembak menggunakan pistol 9 mm jenis Luger. 1 bulan kemudian di San Francisco, Robert Graysmith, kita panggil saja Gray. Dia adalah seorang duda, punya anak 2, hidupnya normal, jauh dari minum alkohol, seorang kutu buku, pinter, dan seorang ilustrator di sebuah perusahaan media cetak San Francisco Chronicle. Di kantor pagi hari, Carol, pegawai Chronicle, memberikan surat yang sangat penting. Surat tersebut ternyata berasal dari pembunuh yang ada di awal film tadi. Dia terang-terangan mengakui perbuatannya. Gak cuma itu aja, pada tahun lalu saat Natal, pembunuh itu melakukan pembunuhan di Danau Herman, Solono. Korbannya juga sama, sepasang kekasih. Dalam surat tersebut, pembunuh itu memberikan kertas berisikan simbol-simbol. Simbol-simbol itu dia meminta untuk dicetak di bagian depan halaman koran. Simbol tersebut merupakan sandi yang bisa menunjukkan identitas si pembunuh. Jika simbol-simbol ini tidak dicetak di bagian depan halaman koran, maka akan terjadi pembunuhan secara acak pada malam hari ini. Terjadi perdebatan apakah harus diterbitkan atau tidak. Di sisi lain, hal ini bisa saja hanya orang iseng, tapi jika benar, akan ada nyawa orang yang terancam. Paul Avery, seorang editor di San Francisco Chronicle. Dia memiliki kemampuan investigasi sangat pintar, cuma hidupnya nggak sehat dan urak-urakan. Dia diminta untuk mengkonfirmasi kejadian pembunuhan di Vallejo. Paul menelpon Sersan Jack, polisi kota Vallejo. Semua yang ditulis dalam surat tersebut benar terjadi. Pada akhirnya, sandi tersebut akan dimuat di koran pada halaman keempat. Gak pakai lama, sandi itu langsung dikerjakan untuk dicetak pada koran. Simbol-simbol ini menjadi bahan topik utama oleh berbagai badan intelijen, Island Naval Intelligence, oleh Federal Bureau San Francisco, dan terakhir oleh CIA. 12 jam kemudian setelah koran beredar, sepasang suami istri mencoba untuk memecahkan teka-teki ini, dan benar sandi atau kita sebut saja kode lah ya, telah dipecahkan oleh mereka. Dalam kode tersebut yang pada intinya sebuah kalimat mengatakan si pembunuh sangat menyukai dan menikmati ketika melakukan perbuatannya. Baginya dia sedang dalam perburuan, namun bukan hewan yang diburu, melainkan manusia. Karena dalam pemahamannya, manusia adalah makhluk paling berbahaya. Ternyata kode ini tidak menyebutkan identitas aslinya siapa dan tidak menyebutkan nama satupun. Gray yang membaca ini sangat amat penasaran karena dirinya menyukai teka-teki. San Francisco Chronicle kembali mendapatkan surat dari pembunuh. Kini pembunuh tersebut mendapatkan julukan dengan sebutan Zodiac Killer. Dalam surat tersebut dia menuliskan detail bagaimana melakukan eksekusi Mike dan Darlene. 1 bulan berlalu di kota Napa, sepasang kekasih Brian dan Cecilia sedang dimabuk asmara di pinggir danau. Lalu seseorang muncul. Cecilia melihatnya dari kejauhan. Brian yang diberitahu acuh dan tidak menghiraukan perkataan Cecilia. Dan ternyata orang tersebut adalah Zodiac Killer, menggunakan kostum hitam dan tanda sama persis yang ada di surat. Dia meminta uang dan mobil Brian. Zodiac meminta Cecilia untuk mengikat Brian, dan yang terjadi setelahnya adalah
Zodiac meninggalkan pesan di mobil tanggal-tanggal pembunuhan lain yang dia lakukan. Dia juga menulis pembunuhan di sini dia lakukan menggunakan pisau. Seperti sebelumnya, Zodiac menelpon polisi dan mengaku dirinya yang melakukannya. Brian selamat, Cecilia tidak. Saat Gray menggambar sketsa Zodiac, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kode pertama yang Zodiac tulis merupakan inspirasi dari sebuah film berjudul The Most Dangerous Game. Dalam film itu, seorang bangsawan yang melakukan olahraga dengan cara membunuh orang. 2 minggu kemudian, California sedang dalam situasi mencekam. Zodiac menjadi bahan pembicaraan dari berbagai kalangan. Ada yang mengaitkan Zodiac sebagai praktik pemujaan setan. Kritikan pun terlontar dari warga soal media-media cetak, bukan cuma San Francisco Chronicle yang menerbitkan kode-kode atau kabar tentang Zodiac. Karena media kini dianggap hanya peduli dengan bisnis, tidak peduli dengan akibat publikasi kode dari Zodiac. Kini korban pembunuhan bertambah, seorang supir taksi. So, what do you think he'll do next? Pembunuhan tersebut terjadi di ujung jalan Washington. Warga di sekitar ada yang melihat dan langsung memberitahu polisi. 2 detektif dikerahkan menuju lokasi David dan Bill. Korban bernama Paulstein. Kebetulan anak kecil di seberang melihat kejadian ini dari rumah. Pelaku orang kulit putih, rambut cepak, menggunakan kacamata dan jaket kulit. Pelaku pembunuhan belum bisa dipastikan Zodiac atau bukan. Anehnya, pelaku meninggalkan sarung tangan penuh darah di sini dan juga bercak darah yang ada di taksi. David juga menemukan peluru jari jenis pistol 9 mm. David bertanya pada anak-anak yang melihat saat kejadian. Menurut mereka, pelaku setelah melakukan aksi, dia mengelap-ngelap pada taksi dan wajahnya, kata anak-anak, wajah pelaku itu normal seperti orang biasa. 3 hari kemudian, San Francisco Chronicle mendapatkan lagi surat dari Zodiac dan sehelai kain dengan noda darah. Zodiac mengakui perbuatannya bahwa dirinya lah yang membunuh sopir taksi. Sesuai kesaksian dari anak-anak, Zodiac melakukan bersih-bersih. Dalam surat ini lebih buruk karena dia mengancam akan menghabisi anak-anak yang berangkat sekolah menggunakan bus. Dengan surat terakhir dari Zodiac, kepolisian tidak mengizinkan San Francisco Chronicle menerbitkan surat dari Zodiac karena mengakibatkan kepanikan massal. 10 jam kemudian, di Biro Kriminal Identifikasi dan Investigasi, seorang pakar forensik analisis tulis tangan, Sherwood Morrill, melakukan pemeriksaan surat-surat yang ditulis oleh Zodiac. Hasilnya, Sherwood menyatakan bahwa surat-surat tersebut ditulis oleh orang yang sama. Situasi runyam, polisi akan mengadakan fair sebentar lagi, tapi polisi belum menemukan petunjuk apapun. Bill mencoba untuk koordinasi dengan Jack dan Ken Narlow selaku polisi dari Napa. Yang Bill dapatkan hanya penemuan bekas jejak kaki dari Zodiac yang diidentifikasi sebagai sepatu militer. Sementara Mike, korban selamat dari Zodiac, telah kabur menghilang. Datang 2 polisi. Mereka adalah petugas pertama kali yang merespon panggilan anak-anak yang melihat Zodiac membunuh sopir taksi. Tapi sayang, mereka ini tidak mendekati Zodiac karena ketakutan. Mereka melihat hal yang sama seperti anak-anak lihat, tapi wajahnya tidak jelas karena gelap. 2 hari setelahnya, telah terjadi 5 pembunuhan di San Francisco. Gray bersama Paul, juga David bersama Bill, memiliki teori yang sama jika diurutkan dari korban Zodiac. Pembunuhan pertama di Danau Herman Solano, sepasang kekasih bernama David Faraday dan Betty Jensen. Dua-duanya tewas. Zodiac mengincar lagi 2 pasangan, satu di Vallejo dan satu di Napa. Kedua pasangan tersebut laki-lakinya semua selamat, yaitu Brian dan Mike. Zodiac fokus pada korban wanita. Jika kita berpikir sebagai polisi normal, ini adalah pola pembunuhan Zodiac. Namun tidak demikian ketika Zodiac melakukan pembunuhan kepada sopir taksi, yang artinya Zodiac telah merusak polanya sendiri. 2 hari setelahnya, ada laporan ke polisi. Seorang pria mengaku sebagai Zodiac ingin tampil di TV. Bukan dia tampil secara harfiah, tapi pengacaranya bernama Melvin yang akan berada di TV. Melvin ditunjuk langsung oleh Zodiac. Zodiac hanya bicara melalui telepon. Acara dimulai, Jim presenter dan Melvin pengacara Zodiac bicara menunggu telepon dari Zodiac tiba. Zodiac akhirnya menelpon. David merekam percakapan ini. Di sini Zodiac hanya mengatakan kondisi kesehatan dia. Dia hanya mengeluh kepalanya sakit. Rasa sakit ini muncul setelah Zodiac eksekusi seorang anak-anak. Tiba-tiba suara teriakan muncul.
Dengan kejadian itu, Zodiac membuat janji temu dengan Melvin di Daly City. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah pertemuan ini gagal karena media hadir, juga polisi dengan rombongan seperti orang yang akan mengepung. Brian, korban selamat dari Zodiac, mendengarkan percakapan Zodiac di telepon bersama Melvin barusan. Brian bilang ini tuh bukan suara Zodiac asli, intonasinya beda dan suaranya juga beda. Dan benar saja perkataan Brian karena orang yang menelpon Melvin adalah seorang pasien rumah sakit jiwa. 2 minggu lebih setelahnya, San Francisco Chronicle mendapatkan lagi surat dari Zodiac. Surat ini berbeda, bukan tentang pembunuhan melainkan menghina polisi dengan sebutan babi. Juga ada sebuah gambar rancangan pembuatan bom. Malamnya Gray bersama Paul di bar ngobrol sambil minum. Mereka membahas soal surat Zodiac yang pertama. Gray telah mempelajari simbol-simbol tersebut. Menurutnya ada kekeliruan ketika suami istri yang memecahkan kode ini. Suami istri itu yang memecahkan kode ini, pada intinya mereka memecahkan dari asumsi melihat dari simbol yang sama. Gray mempelajari kode dari Zodiac melalui 2 buku ini. This book, the author presents a very simple substitution code, the Zodiac alphabet. David menelpon Bill hanya untuk memberitahu kalau di California tidak banyak rumah memiliki basement. Bill sendiri besoknya akan ke Vallejo dan Napa untuk bekerja sama dengan tata kota di sana. 1 bulan lebih di rumah Melvin yang baru saja pulang dari liburan. Dia mendapatkan surat dari Zodiac yang bertuliskan permintaan tolong Zodiac kepada Melvin. Bahkan Zodiac menghubungi telepon rumah Melvin beberapa kali dan yang menerimanya adalah pembantu Melvin. 2 bulan kemudian di Modesto 22 Maret 1970, seorang wanita sedang mengendarai mobil diklakson oleh mobil di belakangnya untuk berhenti karena orang tersebut memberitahu kepada wanita ini bahwa ban mobilnya longgar. Dengan sukarela pria tersebut membantu mengencangkan bannya. Namun setelah wanita ini lanjut berjalan, tiba-tiba ban itu malah copot. Pria yang menolong menghampiri lagi menawarkan diri membantu lagi mengantarkan ke bengkel terdekat. Bantuan itu diterima. Ternyata dia tidak sendirian. Wanita itu membawa anaknya yang masih bayi dan ternyata pria tersebut juga punya niat buruk. Before I kill you, I'm gonna throw your baby out the window. Untung aja mereka semua selamat. Sopir truk menemukannya dan seorang wanita juga ikut membantu. Besoknya kabar wanita ini menjadi viral, menjadi headline berita. Bahkan banyak banget surat yang mengaku sebagai Zodiac. Dari berbagai pengakuan ada yang menaruh bom, membunuh polisi, membunuh seorang pria menggunakan senjata laras panjang. Sampai akhirnya 4 minggu berlalu, Paul bilang bahwa sebenarnya Zodiac terlalu banyak omong kosong. Paul membawa Gray ke ruang arsip. Banyak sekali kejadian yang sudah beredar sebenarnya. Lalu surat datang ke San Francisco Chronicle seolah-olah Zodiac melakukan kejahatan itu. Bahkan Paul menemukan satu rahasia yang mengejutkan, bahwa nama Zodiac dan simbolnya berasal dari merek jam tangan. Ya, Paul mengatakan kepada Gray bahwa Zodiac butuh perhatian dan mengklaim dirinya membunuh banyak orang. Padahal mungkin di bawah itu atau pembunuhan di salah satu yang terjadi di Vallejo, Napa atau Solano. Atau mungkin saja dia tidak pernah melakukannya. Jadi menurut Paul, Zodiac mengada-ngada membunuh orang. Dia tidak percaya bahwa Zodiac melakukan pembunuhan. Bisa saja semua itu hanyalah omong kosong. Paginya Paul bersama Gray di kantor. Paul sedang membuka surat. Salah satu surat tersebut berasal dari Zodiac dengan sehelai kain bekas bercak darah dan ucapan Halloween. David dan Bill datang. Surat ini datang karena Paul membuat artikel tentang Zodiac, menyebutkan bahwa Zodiac homoseksual. Apa yang dilakukan Paul berdampak pada wartawan California. Mereka menggunakan pin dengan tulisan "Aku bukan Paul". Kabar ini cepat tersebar sampai Paul sendiri ketakutan. Dia belajar menembak dan membekali dirinya pistol. Tapi dari kejadian ini Paul mendapatkan petunjuk lagi. Seseorang dari daerah Riverside ingin menemui Paul sendirian secara rahasia malam ini. Sementara Gray malam ini kencan dengan Melanie yang akan menjadi istrinya nanti. Sampainya di sini, Gray menjadi kepikiran bagaimana keadaannya Paul.
Paul. Apakah pertemuan mereka akan membahayakan nyawa Paul? Paul sampai di lokasi janjian. Gray menunggu kabar dari Paul bersama Melanie di rumahnya. Sampai akhirnya Paul menelpon Gray dengan penuh semangat karena mendapatkan sesuatu. Paul tampil di acara TV. Dia mengatakan bahwa Zodiac melakukan pembunuhan di tahun 1966. Korban pertama Zodiac bukan di tahun 1968 yang terjadi di Danau Herman. Paul saat ke Riverside, dia mendapatkan surat yang ditulis tangan oleh pelaku yang sama, yaitu Zodiac. Paul sudah membuktikannya menunjukkan surat tersebut kepada Sherwood. David kesal sebagai pimpinan kasus Zodiac karena hal ini tidak disampaikan kepadanya terlebih dahulu. David langsung menuju bandara, akan pergi ke Riverside bersama Ken dan jaksa bernama Mel Nikolai. Di sini juga tiba-tiba muncul Paul menyapa tapi tidak dianggap oleh David. David, Ken, dan Mel sampai di kantor polisi Riverside. Kedatangannya ingin melihat file yang dimiliki oleh polisi Riverside tentang korban Zodiac. Pembunuhan ini tuh belum pernah terungkap. Cherry Jo Bates, korban mungkin dibunuh oleh Zodiac dengan cara ditikam sampai tewas. Zodiac mengirim surat, bedanya diketik kepada Riverside Press Enterprise 1 bulan setelah kejadian, dan 6 bulan kemudian ayah Cherry dan Riverside Press Enterprise mendapatkan kiriman surat yang ditulis dengan tangan persis seperti surat dari Zodiac. Bukti-bukti inilah yang didapatkan oleh Paul ketika di Riverside. Awalnya kepolisian itu tidak mengira bahwa pelaku adalah Zodiac karena mereka memiliki tersangkanya sendiri. Cuma memang sampai sekarang tidak pernah terungkap. Paul menulis artikel tentang pembunuhan di Riverside yang memiliki kaitannya dengan Zodiac. Dari kejadian ini banyak sekali orang-orang yang datang, ada juga bahkan mengaku dirinya sebagai Zodiac kepada David. Ada saksi yang mengatakan melihat Zodiac, banyak macam-macam pokoknya sampai David dan Bill pun pusing. Sampai akhirnya 8 bulan setelahnya ada seseorang mengaku pernah ngobrol langsung dengan Zodiac, Donald Cheney. Donald mendengar pengakuan temannya bernama Arthur Lee Allen. Dia itu ngoceh kepada Donald soal berburu manusia. Juga dia menjelaskan bagaimana menggunakan pistol dan senter, sama persis seperti artikel yang ditulis di koran sesuai pengakuan Zodiac. Dan juga Arthur bilang memiliki nama samaran yaitu Zodiac. Awalnya Donald itu nggak peduli saat obrolan itu, menganggap Arthur tuh aneh karena memang saat itu mereka sedang dalam pengaruh alkohol. Setelah percakapan itu, Donald udah nggak mau lagi kenal sama Arthur, dan sampai akhirnya ketika dia mengikuti berita di koran soal Zodiac, seperti ada kesamaan pada obrolan temannya saat itu. Donald memberi harapan baru bagi kepolisian, khususnya David dan Bill, karena kesaksiannya cukup masuk akal dan harus ditindaklanjuti. David telah melakukan pertemuan dengan Sherwood, memeriksa slip gaji milik Arthur, namun tidak membantu. Butuh lebih banyak lagi sampel agar bisa dicocokkan dengan tulisan tangan Zodiac. Arthur juga pernah terlibat dalam kasus pelecehan anak di bawah umur. Ada kebuntuan nih, ternyata tulisan Arthur dan surat dari Zodiac nggak sama. Sherwood nggak yakin karena tulisan mereka tuh berbeda, tapi George bilang Arthur bisa menulis dengan 2 tangan. Informasi baru untuk Bill. Bill langsung menghadap Matty atasannya, melaporkan hasil dari investigasi tentang Arthur. Arthur sehari-hari seorang kidal, menulis lamaran dan lain-lain, sedangkan untuk menulis surat sebagai Zodiac dia menggunakan tangan kanan. Bukti ini semakin kuat. Bill dan David meminta izin untuk menemui Arthur di Vallejo yang kini bekerja bersama saudaranya di Union Oil Pinole. Karena di wilayah Vallejo, Jack ikut bersama David dan Bill. Ketemulah mereka dengan Arthur Lee Allen, terduga Zodiac sebenarnya. Bill bertanya soal kebenaran cerita yang pernah dia katakan kepada Donald, namun Arthur menolak kebenaran itu. Arthur di hadapan mereka ini sangat tenang dan santai menjawab pertanyaan, tidak menunjukkan gugup sama sekali. Bahkan gesturnya itu sangat santai, mengangkat kakinya sendiri. Dia menyangkal bisa menulis dengan 2 tangan, tapi dia sendiri juga bilang semasa sekolah gurunya memaksa untuk menulis dengan tangan kanan. David memperhatikan jam tangan milik Arthur. David melihatnya secara jelas. Kalian kalau ingat jam tangan ini sama seperti brosur yang Paul tunjukkan kepada Gray. Arthur bicara lagi, dia mengatakan soal kesukaannya dengan film yang berjudul The Dangerous Game. Makin-makin mendekati kalau dirinya adalah Zodiac. Is it
Does anyone think the suspect warrants further investigation? 10 jam kemudian, Bill, Jack bersama David mendatangi adiknya Arthur bernama John Allen dengan istrinya, memberikan surat dari zodiak yang mungkin saja tulisannya sama dengan Arthur. John adalah teman baik Donald. Dia sangat percaya dengan omongan Donald. Apapun yang dikatakan pasti itu benar. Mirs Allen, istri John, dia menemukan kesamaan dalam surat zodiak. Arthur menulis Christmas selalu menggunakan 2 huruf S. Besoknya, David dengan Bill memberikan tulisan tangan baru terduga zodiak kepada Sherwood. Tapi kata Sherwood, Arthur bukanlah zodiak. Tulisannya tidaklah sama. Kabar buruk datang lagi dari Jack. Jack mengabarkan hakim di Vallejo tidak memberikan izin penjemputan Arthur karena kurang bukti. 1 tahun berlalu, Paul selama ini dia terobsesi dengan kasus zodiak sampai-sampai dia mengirim surat dengan mengatasnamakan perusahaan untuk menawarkan bantuan mengungkap kasus zodiak kepada polisi. Tentu ini melanggar kebijakan perusahaan dan pada akhirnya Paul dipecat. 7 September 1974 di Vallejo, Bill menemui adiknya Arthur, Catherine Allen. Catherine memberikan informasi soal Arthur. Arthur pernah dititipkan ke social worker, sebuah bantuan untuk orang yang bermasalah. Arthur hanya melakukan pertemuan untuk 2 kali saja. Catherine bertanya pada petugasnya, apakah Arthur mampu membunuh orang? Jawabannya adalah iya. Lokasi terkini Arthur yaitu di Santa Rosa didapatkan Bill dari Catherine. Informasi ini berharga. David dan Bill meminta bantuan kepada muridnya Sherwood, Terry Pascoe. Ya, karena Sherwood sudah menyatakan Arthur bukanlah zodiak, jadi David memiliki opsi lain. Bill juga memiliki psikolog yang siap membantu. Matty langsung meminta kesediaan Donald menjadi saksi dan itu didapatkan langsung oleh Bill. 14 September 1972 di Santa Rosa, tempat tinggal Arthur berada di trailer. Kebetulan Arthur baru aja pergi, jadi David dan Bill memeriksa ke dalam. Isinya luar biasa aneh. Banyak tupai di sini dan berantakan. Di sini ditemukan jaket, sarung tangan hitam, dan 2 pistol juga 1 senjata laras panjang yang diduga akan digunakan untuk mengeksekusi anak-anak yang berangkat sekolah. Lalu tidak lama dari itu, Arthur datang. Arthur pun ditangkap, dibawa ke kantor polisi dan hasilnya tes menunjukkan zodiak bukanlah Arthur. David kecewa, bertahun-tahun dia mencari zodiak siapa sebenarnya dipatahkan oleh tes yang tidak bisa membuktikan. Malamnya di bioskop, David bersama orang penting lain menonton bioskop. Setelah selesai, David dihampiri oleh Gray. Mereka berkenalan. Gray hanya mengatakan kamu akan menangkap zodiak. Dengan kecewa, David meninggalkan Gray. 4 tahun berlalu, meja Paul digantikan oleh seseorang bernama Davy. Di malam hari ketika David mengantarkan pulang Bill, di sini terjadi perpisahan antara mereka berdua karena Bill akan berhenti di bagian kasus pembunuhan. Bill beralih ke bagian penipuan. Alasannya sih simpel. Bill ingin hidup tenang, menghabiskan masa pensiun bersama keluarga. Kedepannya, Bill tidak ingin dihubungi lagi. Gray di rumahnya sedang melihat artikel lama yang ditulis oleh Paul tentang zodiak. Gray saat ini sudah menikah dengan Melanie. Semakin dia melihat artikel ini, semakin tumbuh rasa penasaran muncul. Jadinya, Gray besok pagi menemui Paul. Gray berniat ingin membuat buku tentang zodiak. Kedatangannya ke sini karena Paul adalah reporter handal di bidang kriminal. Tulisan-tulisan Paul sangat mendekati dengan zodiak. Gray ingin meminta file-file itu kepada Paul, namun Paul sudah membuang semuanya. It's 4 years ago, let it fucking go. I'm sorry I bothered you. 11 Oktober 1977, David masih sangat penasaran. Dia masih mengamati jalan tempat zodiak membunuh sopir taksi. Rasa penasarannya juga sama dirasakan Gray. Dia mengajak David makan siang. Gray menunjukkan hasil risetnya tentang kode zodiak. Gray menemukan kode yang ditulis zodiak tersebut berada di 3 buku yang dia bawa ini. Gray telah berkeliling ke berbagai perpustakaan untuk mengecek siapa saja yang membaca ketiga buku ini. Di perpustakaan Presidio dan di perpustakaan Angkatan Laut Terminal Auckland, ketiga buku tersebut tercatat hilang. Artinya si peminjam buku ini tidak ingin tercatat dalam perpustakaan sebagai peminjam buku. Ini luar biasa. Tapi David tidak bisa membantu Gray secara langsung karena kasus zodiak statusnya masih tertutup. Namun David menyuruh Gray untuk pergi ke Napa temui Ken Narlow. Gray langsung menemui Ken dan Ken menyarankan untuk pertama kali bertemu dengan Jack terlebih dahulu. Gray menemui Jack, menjelaskan kedatangannya karena rekomendasi dari David. Akhirnya Gray mendapatkan kesempatan untuk melihat file zodiak, tapi tidak boleh dicatat, hanya boleh diingat. Gray mulai pencariannya, membuka banyak banget berkas terkait zodiak sampai akhirnya dia keluar dengan terburu-buru. Oh, briefcase. Oh, thanks.
Julius thinks he's gonna solve the Zodiac. Gray menulis rangkuman hasilnya, ada beberapa poin. Oke, saya jelasin dulu. Poin pertama, Darlene pernah diikuti. Takut dengan George Waters. Anonymous telepon di malam penembakan kepada ayah mertua, suara nafas berat. Di suatu malam, Gray bertemu lagi dengan David. Dia menjelaskan hasil investigasi di Vallejo. Pertama, soal Darlene. Gray bertanya soal Mike apakah pernah ditanya oleh polisi soal Zodiac karena hanya dia satu-satunya yang melihat Zodiac tanpa topeng dan selamat. David bilang itu bukan urusannya karena itu kuasa Jack selaku polisi Vallejo, dan lagian juga Mike telah kabur dan tidak tahu di mana berada. Jack menangkap seseorang bernama George Waters sebagai tersangka pembunuhan Darlene, namun itu belum bisa membuktikan Darlene sebenarnya sedang diikuti karena Darlene seleb kampung, banyak penggemarnya. Ketika suatu malam Darlene bersama suaminya menghadiri pesta lukisan, seseorang tidak diundang muncul dan membuat Darlene ketakutan. Mungkin Darlene mengenali Zodiac dan sebaliknya, Zodiac pun demikian. Masalahnya, kunci saksi satu-satunya menghilang, yaitu Mike. Saat malam menembakkan, Zodiac menelpon 4 kali, 2 kali ke rumah Darlene, 1 untuk kakak ipar Darlene dan 1 lagi untuk ayah mertua Darlene. Hanya terdengar suara nafas yang berat. Semua panggilan tersebut, keluarga Darlene belum mengetahui bahwa Darlene telah tewas. Jadi, ini bukan sebuah kebetulan. Seseorang menelpon keluarga Darlene setelah penembakan. Zodiac bisa jadi tidak melakukan pembunuhan secara acak, dia melakukannya dengan tujuan tertentu. David sebelum pergi mengatakan Zodiac pernah melakukan telepon ke San Francisco sekali ke rumah Melvin. David tidak mengatakan jelas karena kasus ini masih tertutup. Gray besoknya ke rumah Melvin menunggu Melvin selama 2 jam, tapi informasi yang dibutuhkan bukan dari Melvin sebenarnya, melainkan dari pembantu karena dia yang menerima telepon langsung dari Zodiac. Dalam telepon Zodiac ingin bicara dengan Melvin, namun Melvin sedang pergi berlibur. Di akhir telepon Zodiac bilang, hari ini ulang tahunku, aku harus membunuh seseorang. Gray mendapatkan informasi yang dia cari. Gray langsung menelpon David untuk konfirmasi soal tanggal lahir yaitu 18 Desember. Tapi sayang, yang pernah bicara langsung ke Arthur adalah Bill dan diyakini sudah berhenti. Jadinya Gray disuruh David menemui Mel. Tapi sayang juga, Mel tidak memiliki yang dibutuhkan oleh Gray. Bahkan pada tanggal 18 Desember tidak terjadi pembunuhan. Mel menyarankan Gray untuk fokus pada bukti yaitu tulisan tangan Zodiac. Gray pulang, Melanie mengabarkan besok pagi Sherwood ingin bertemu dengan Gray. Melanie menunjukkan artikel koran yang menulis tentang Robert Graysmith yang sedang menyelidiki kasus Zodiac. Ada kekhawatiran dari Melanie karena Zodiac selalu membaca koran dari Chronicle. Langsung ada telepon dari seseorang tidak dikenal mengatakan dirinya tahu siapa Zodiac sebenarnya. Zodiac menyukai film, dia mencatat pembunuhan itu pada film. Gray diberitahu oleh orang misterius itu yang harus dia cari adalah temannya bernama Bob Funk. Bob adalah temannya Zodiac, tapi dia tidak tahu kalau temannya adalah seorang pembunuh. Bob memiliki bukti siapa Zodiac sebenarnya yang disimpan di dalam tabung film. Lalu nama Zodiac disebutkan oleh penelpon yaitu Rick Marshall. Besoknya Gray bertemu dengan Sherwood. Sedikit penjelasan soal tulis tangan seseorang kepada Gray. Sherwood juga bilang kalau di suatu malam ada orang datang ke rumahnya bernama Wallace Penny yang mengaku dirinya tahu siapa Zodiac dan nama itu adalah Rick Marshall. Wallace adalah orang yang menelpon Gray dan Rick Marshall belum pernah Sherwood periksa. Saat malam hari di rumah Gray mendapatkan telepon yang hanya suara napas berat. Melanie melihatnya dan mengerti kalau ini adalah ancaman. Gray mencari tahu soal Rick Marshall kepada Ken. Benar nama itu sudah menjadi dugaan tersangka. Ken pernah mencoba menyelidikinya dengan memberikan sebuah foto kepada Rick. Dengan sadar Rick mengalah foto itu karena ada bekas sidik jari di situ. Gak berhenti, Ken terus mencoba pada akhirnya mendapatkan sidik jari Rick tapi tidak cocok dengan kasus pembunuhan manapun. Rick adalah seorang angkatan laut. Dia pernah belajar sandi, tapi sampai saat ini Ken sendiri tidak bisa mendapatkan bukti berupa tulis tangan Rick, yang artinya tulisan tangan Rick belum pernah dites. Gray berusaha menelpon Sherwood meminta nomor telepon Wallace. Untung aja Wallace meninggalkan nomor telepon kepada Sherwood. Gray meminta bantuan untuk mendapatkan tulis tangan Rick kepada Wallace. Wallace bilang Rick pernah bekerja menggambar
gambar poster film bioskop untuk Bob. Rick bersedia mengirim poster film itu kepada Gray. Gray mendapatkan poster film itu dibawa ke Sherwood. Dia terkejut akan hasilnya. Tulisan ini hampir mendekati mirip dengan zodiak, tapi Sherwood butuh lebih banyak bukti, tidak ingin gegabah. 25 April 1978, kita pindah dulu ke David. Dia mendapatkan telepon. David di kantor polisi membawa surat zodiak baru untuk David. Surat zodiak terbaru hanya untuk David dan wartawan San Francisco Chronicle yaitu Herb Caen. Zodiak meminta David untuk meninggalkannya. Zodiak hanya menunggu seseorang membuatkan film tentangnya. Hal ini pun langsung diketahui oleh publik. Tapi kembalinya Zodiak bukan untuk meneror warga, melainkan David dan Herb Caen. Kejadian ini tambah buruk ketika salah satu wartawan Chronicle, Armistead Maupin, dia menulis artikel bahwa surat dari Zodiak adalah palsu. Armistead mempublikasi surat anonimus yang isinya hanya pujian kepada David Toski yang dianggap pahlawan bagi kasus Zodiak. Armistead mengatakan bahwa David menulis surat itu sendiri dan mengirim ke Chronicle agar menaikkan popularitasnya. Berita ini membawa David dalam keterpurukan lebih dalam. Karena dari berita itu polisi melakukan pertemuan internal membahas soal David. Karena berita ini David kehilangan jabatannya. Dia dipindahkan dari unit pembunuhan. Ketika ditelepon, Gray bicara dengan istri David. Dia ingin bicara langsung dengan David bertanya soal Rick. Tapi David menutup telepon itu. Besoknya Gray menemui David mengatakan hanya ingin tahu Linda saudara Darlene. Gray juga bicara bahwa dirinya bersama Sherwood sedang menyelidiki tulisan tangan zodiak. Gray baru mengetahui kalau Sherwood telah dipecat. David udah muak, gak mau lagi bicara dengan Gray apalagi membahas soal zodiak. Stop calling my house. Too much of the evidence is lost. People get old, Robert. They forget. Gray saking udah bingungnya, dia mengajak kedua anak laki-lakinya membantu mencari informasi yang mungkin saja terkait dengan zodiak, dan dia menemukan sandi zodiak terakhir yang pernah zodiak kirim, dan ini belum pernah terpecahkan. 9 Agustus 1979, Gray muncul di TV karena dia telah memecahkan kode zodiak dengan benar. Setelah itu, Gray mendapatkan lokasi Linda berada. Linda kini berada di penjara. Melanie muncul mengatakan kekhawatirannya karena Gray muncul di TV, ditambah seminggu sekali rumahnya selalu ada penelpon misterius. Melanie udah muak, kapan Gray akan berhenti? Gray bilang dia akan berhenti ketika tahu siapa zodiak sebenarnya. Gray pergi untuk menemui Bob. Bob mengajak Gray untuk pergi ke rumahnya. Gray langsung bertanya soal film The Dangerous Game. Gray langsung menyebutkan zodiak di sini dan Bob langsung connect. Ini masalah tentang Rick dan soal tabung film yang dikatakan Wallace. Benar, Rick pernah mengirim tabung misterius dan tidak pernah Bob buka di sini. Tapi sekarang tabung itu sudah diambil alih oleh Rick lagi. Gray menunjukkan poster yang dibuat Rick yang dimana tulisannya hampir mendekati tulisan zodiak. Tapi ternyata itu bukan buatan Rick, melainkan buatannya Bob. Gray langsung keringet dingin dan ingin pergi. Bob di sini malah mengajak Gray untuk menonton film di basement. Kalau kita ingat kata David soal rumah di California tidak memiliki banyak basement, tapi Bob punya. Mau tidak mau Gray ikut ke bawah. Bob di sini menunjukkan catatan tayang film The Most Dangerous Game. Nah, muncul hal creepy nih. Dari lantai atas terdengar suara orang yang lagi makan dan suara langkah. Gray bertanya siapa itu. Bob hanya menyuruh Gray sendiri yang mengeceknya. Gray berlari keluar dan rumahnya ternyata terkunci. Bob dengan senyum menyeramkan membuka pintu rumahnya dan Gray pun pergi. Gray sampai di rumah namun tidak ada siapa-siapa. Ternyata Melanie memindahkan anak-anak ke rumah neneknya. Dia menulisnya di selembar kertas. Dalam kertas tersebut juga tertulis lokasi Linda berada. Besoknya, Gray menemui Linda di penjara. Linda menceritakan seorang pria yang dekat dengan Darlene. Orang aneh sering bawa hadiah untuk Darlene dan dia mengaku kepada Linda akan membunuh seseorang. Orang ini aneh. Saat pesta lukisan, dia menyendiri semalaman. Darlene bilang ke Linda untuk menjauhi dia. Dan beberapa minggu setelahnya, Darlene tewas. Linda tidak mengenali nama pria tersebut, tapi pria itu memiliki sebutan nama. Awalnya Gray mengatakan nama Rick, tapi kata Linda bukan. Pada akhirnya Linda bilang nama pria tersebut adalah Lee. Yap, Lee Arthur Lee Allen. Malam-malam Gray langsung menuju kantor polisi Paleho. Untung aja Jack ada di situ, jadi Gray diperbolehkan masuk. Tapi sayang, bukti tidak cukup karena Linda hanya mengatakan satu nama dari sekian ratus nama. Meskipun perkataan Linda itu sama persis dengan di file, Jack tahu siapa Lee itu sebenarnya. Jack dan David juga meyakini pelakunya adalah
adalah Arthur. Namun kasus ini telah ditutup dan tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya Jack memperbolehkan Gray membawa seluruh file kasus Zodiac. Ada lagi telepon dengan nafas panjang. Lalu tiba-tiba muncul seseorang dan itu adalah Melanie. Gray mulai menunjukkan keputusasaannya di hadapan Melanie. Apalagi ditambah anak-anak sangat merindukan Gray. Melanie pergi meninggalkan sesuatu untuk Gray dan itu adalah SIM milik Arthur Lee Allen. Kalau kita perhatikan tanggal lahir dia pada tanggal 18 Desember. Gray nekat langsung pergi ke rumah David. David mencoba mengusir Gray, tapi karena teriakan Gray menyebutkan nama Arthur, Gray mendapatkan kesempatan untuk bicara. Ini kelemahan Zodiac, kata Gray, mengatakan hari ulang tahunnya pada saat menelpon ke rumah Melvin. David menunjukkan surat dari Arthur langsung setelah dia bebas dari penjara karena kasus pencabulan di tahun 1975. Surat itu Arthur ketik. Meskipun demikian, Sherwood telah mendiskualifikasi tulisan Arthur. Sherwood saat itu adalah kepala bagian dokumen. Dengan kata lain, Arthur tidak memiliki keterkaitan dengan Zodiac. David tidak bisa ngapa-ngapain juga. Semua bukti yang terkait Zodiac dengan Arthur semuanya adalah dugaan, bukan lagi bukti. Gray mencoba mengurutkan timeline pembunuhan Zodiac dengan Arthur. Kasus pertama di Vallejo Natal 1968. Setelah itu, Juli tahun 1969, Darlene tewas dan Zodiac mulai menulis surat. Surat itu terus berdatangan dari Zodiac dengan kain bercak darah sampai akhirnya David mendatangi Arthur ke tempat kerjanya. Setelah itu sudah tidak ada lagi surat dan bercak darah kain karena Arthur mulai ketakutan. Setelah 3 tahun, tepatnya di tahun 1974, baru ada lagi surat dari Zodiac. Di tahun itu Arthur sudah mulai nyaman lagi karena dirinya sudah bukan lagi terduga tersangka. Di tahun itu juga Zodiac mengirim lagi surat di bulan Januari, Mei, dan Juli. Setelah itu tidak ada lagi surat dari Zodiac karena saat itu Arthur di penjara, dan barulah tahun 1977 saat Arthur bebas, dia mengirim pesan kepada David secara langsung yang diketik untuk permohonan maaf. Timeline ini sangatlah cocok. Ketika Arthur di penjara selama kasus pencabulan, tidak ada lagi surat dari Zodiac. Besar dugaan Arthur adalah Zodiac. David sudah tidak bisa membantu sebagai polisi untuk kasus Zodiac. Maka dari itu, dia meminta Gray selesaikan buku yang dia tulis tentang Zodiac. 20 Desember tahun 1983 di Vallejo, Gray mengunjungi sebuah toko dan di sini tempat Arthur bekerja. Gray tidak bicara apapun, hanya menatap Arthur dan Arthur pun demikian menatap Gray. Seketika gestur Arthur berubah seperti menyadari sesuatu. 7 tahun lebih setelahnya, 16 Agustus tahun 1991 di Ontario, George di bandara menunggu kedatangan seseorang dan orang itu adalah Mike, korban penembakan di awal film. George memberikan foto terduga pelaku Zodiac. Mike dengan yakin menunjuk foto Arthur. Berdasarkan informasi dari Mike, pihak berwajib menjadwalkan sidang untuk menentukan hukum Arthur. Tapi Arthur terkena serangan jantung sebelum sidang dilaksanakan. Tahun 2002, potongan DNA yang tidak cocok dengan DNA Arthur ditemukan dari amplop Zodiac yang sudah berumur 33 tahun. Investigator San Francisco dan Vallejo menolak Arthur sebagai tersangka berdasarkan hasil tes ini. Tahun 2004, kepolisian San Francisco menghentikan investigasi Zodiac. Saat ini, kasusnya masih diselidiki di Napa, Solana, dan Vallejo, di mana tersangka utama dan satu-satunya adalah Arthur Lee Allen. Inspektur David Toski pensiun dari kepolisian San Francisco tahun 1989. Dia dibebaskan dari tuduhan surat Zodiac tahun 1978. Paul Avery meninggal di usia 66 pada 10 Desember tahun 2000 karena penyakit paru-paru. Abunya telah disebarkan oleh keluarganya di San Francisco Bay. Robert Gray Smith tinggal di San Francisco dan berbahagia bersama anak-anaknya. Dia mengaku tidak lagi menerima telepon misterius sejak kematian Arthur Lee Allen. Ya, begitu saja penonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Angga, terima kasih. Jangan lupa subscribe.